Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Halo? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu, sudah ada 7 partisipan yang gabung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk gabung di sini. Nah, perkenalkan, nama saya Novita Dwi Lestari. Meeting ini saya adakan sebagai penyelesaian tugas diseminasi dari workshop online yang saya ikuti. Nah, workshop online ini adalah serangkaian kegiatan dari Gobuk Jatim Cerdas. Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di workshop ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang saya ikuti. Nah, kegiatan yang pertama yaitu materi tentang kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan MGMP. Nah, di sini kolaborasi learningnya yang digunakan adalah aplikasi Cisco Webex, semacam meeting yang kita lakukan sekarang. Tuh. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pemanfaatan Prezi. Prezi itu semacam media presentasi yang kita buat secara online. Jadi ketika nanti di-share ke siswa itu bukan lagi berupa file, tapi berupa link. Linknya yang kita share. Oke. Kegiatan yang ketiga yaitu pemanfaatan game Excel. Nah, materi yang ketiga ini yang saya pilih untuk tugas diseminasi saya. Materi yang keempat yaitu tentang pembuatan video atau editing video untuk pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, yang kelima dari semua rangkaian itu, yang kelima ini adalah rangkaian atau tugas akhirnya, yaitu berupa diseminasi. Oke, saya mulai saja. Nah, karena kalau untuk Excel itu adalah aplikasi yang saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah ada aplikasi ini di laptopnya masing-masing. Nah, jadi bisa lebih mudah langsung praktek. Demikian. Mungkin saat saya menjelaskan nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan membuka Excel-nya masing-masing. Jadi bisa langsung digunakan lah rumus-rumusnya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Game yang pertama yang bisa kita buat dengan aplikasi Excel ini, kita namakan dia game acak kata. Game acak kata ini bisa kita terapkan di berbagai bidang mata pelajaran. Tidak terbatas untuk fisika saja, tidak. Misalkan kita terapkan di bahasa Indonesia. Kita mau meminta siswa menyusun peribahasa dengan benar, tapi kita sediakan kata-katanya, kita susun secara acak. Misalkan itu. Jadi kita sediakan ada baris yang berisi kata acak, ada baris yang digunakan siswa untuk entry jawabannya. Nah,
Sebelumnya supaya tulisannya tidak berubah-ubah dan tetap di tengah, kita blok semuanya dengan tanda segitiga di sini. Kita pilih yang tengah. Jadi supaya nanti ketika ukuran baris atau ukuran kolomnya kita perbesar, dia posisinya tetap di tengah. Oke. Nah, misalkan peribahasa, mohon maaf, harusnya setiap kali membuat soal itu disertakan dulu perintahnya. Nah, kita tuliskan misalkan siswa diminta susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah peribahasa yang tepat. Nah, misalkan demikian. Kita ketikkan jawabannya di baris jawaban Anda. Nah, untuk mengetikkan ini yang perlu diperhatikan, karena nanti jawaban ini kita masukkan ke rumus, maka jangan sampai ketika mengetik itu ada tanda spasi, karena nanti kalau kita masukkan ke rumus, dia tidak terbaca di rumus. Rumusnya akan salah. Tuh. Misalkan kita gunakan peribahasa tong kosong. Nah, untuk setelah mengetik kata berpindah ke baris yang lain, gunakan saja tanda panah. Jangan gunakan spasi. Beda dengan ketika kita ngetiknya di Word atau PowerPoint gitu ya. Tong kosong nyaring. Ya, nyaring bunyinya, misalkan demikian. Kemudian jawaban ini adalah peribahasa yang tepat. Nah, kita mau menyusunnya atau menyediakan peribahasa ini secara acak ke siswa. Jadi kita tuliskan di sini, di kata acaknya ini. Misalkan kosong, tong, kosong tong, bunyinya nyaring. Nah, misalkan demikian. Kemudian di baris yang sini kita buat cek jawaban. Ini kita border. Untuk border itu kliknya adalah Ctrl 1, bisa langsung Ctrl 1. Nah, kita pilih yang border. Untuk border kita pilih misalkan yang outline-nya garisnya agak tebal, sedangkan inside-nya garisnya agak tipis. Ini yang perintah kita buat tulisannya tebal, posisinya di tengah, dan kita beri background. Misalkan demikian. Sel yang kita masukkan fungsi itu yang di sini. Fungsi yang kita gunakan untuk game ini adalah fungsi sederhana, yaitu fungsi if. Kita klik saja yang di sini. If. Nah, kita pilih if, pastikan di sini yang kita pakai adalah yang if, langsung klik OK. Nah, akan muncul kotak dialog ini. Di kotak dialog ini, kita masukkan rumusnya di bagian logical test, kita pilih sel-sel yang berupa jawaban. Kalau di sini adalah sel C9, nah, kita hubungkan dengan tanda dan. Tanda dan itu dapat diklik dari shift dan angka 7. Oke, C9. Lanjut kita klik D9. Dan lagi E9. Dan lagi F9. Sudah selesai, kita beri tanda sama dengan, kita tulis peribahasa yang tepat itu tadi. Dan karena itu berupa kata, maka harus diawali dengan tanda petik. Tong, nah ini tanpa spasi juga nulisnya. Bunyinya diakhiri juga dengan tanda petik. Ketika kita menuliskan persamaan itu benar, maka akan muncul true di sini. Kemudian di isian yang kedua ini maksudnya adalah ketika siswa
memberikan jawaban benar, respon apa yang mau kita berikan. Misalkan kita mau memberikan respon, jika jawaban itu benar, kita munculkan tanda centang misalkan. Berarti kita bisa gunakan karakter 252 di font Wingding. Nah, yang muncul adalah tanda U.2 di atas. Ketika siswa salah, saya tidak mau memunculkan tanda centang, dibiarkan saja kosong. Maka yang kita ketik adalah tanda petik 2 kali. Kemudian oke. Nah, maka di sini di sel ini akan muncul U.2, tinggal kita ganti fontnya. Fontnya jadi Wingdings. Kemudian kita perbesar ukurannya supaya proporsional, posisikan di tengah, kita ganti warnanya. Mungkin warnanya jadi jana. Oke. Kalau misalkan siswanya salah, nulisnya misalkan tong nyaring. Nah, misalkan siswa menjawabnya tong nyaring kosong bunyinya. Nah, karena itu salah, maka tanda centangnya tidak muncul. Tuh. Ya, Ibu. Kemudian misalkan kita buat game ini di mapel fisika, kita terapkan di mapel fisika. Di mapel fisika misalkan siswa diminta untuk susunlah awalan satuan berikut dari yang terbesar, misalkan demikian perintahnya. Jadi kita sediakan satuan acaknya, kemudian salah ketik, satuan acak, kemudian kolom jawaban. Nah, misalkan satuan acaknya kita mulai yang pertama yang kita isi adalah di jawaban, di baris jawaban. Itu yang perlu kita isi. Baris jawaban misalkan kita gunakan tera, giga, mega, kilo, desi, mikro, nano. Nah, misalkan demikian. Ini jawaban yang tepat. Kemudian kita tulis di satuan acaknya, misalkan giga, desi, kilo, tera, nano, mikro, jangan dibuat sama, nano apa yang belum ya, nano, mega, mikro. Nah, misalkan demikian. Di sel selanjutnya kita gunakan untuk cek hasilnya. Sama dengan tadi, kita blok dulu, baru klik Ctrl 1. Kita pilih bordernya untuk outline tebal, untuk insetnya tipis. Oke, sama dengan tadi, yang ini supaya terlihat beda, kita beli background warna yang ini, misalkan tulisannya kita bold dan diposisikan di tengah. Nah, sama dengan tadi, kita tinggal masukkan rumus if di sini. Kita klik simbol F8 di sini, insert function, if, oke. Kita masukkan selnya lagi, yaitu sel, tinggal klik di sini, sel C16. Shift 7 atau dan D16. Begitu juga seterusnya sampai berakhir sel I16. Oke. Nah, tanda sama dengan, ketika I16 sudah tanpa dan, langsung sama dengan tanda petik, jawabannya kita tulis tanpa spasi. Tera, giga, mega, kilo, desi, mikro, nano. Diakhiri juga dengan tanda petik. Nah, muncul di sini true, berarti sudah benar, tepat rumus yang kita masukkan. Misalkan untuk benar kita gunakan karakter yang sama, tanda centang.
Untuk salah kita gunakan misalkan tanda silang yang di sini. Kalau tanda silang itu karakter nomor 251. Nih, kita klik OK, kita ganti fontnya menjadi Wingding. Kita perbesar ukurannya, kita ubah warnanya, kita posisikan dia di tengah. Demikian. Misalkan kalau kita cek ya, ketika jawaban siswa itu salah, misalkan di sini dia salah memasukkan kilo dulu, kemudian di sini mega. Nah, karena susunannya salah, maka yang muncul adalah tanda silang. Begitu juga ketika ini posisinya masih kosong, siswa tidak bisa menjawab sama sekali, maka di sini juga muncul tanda silang. Nah, munculnya tanda silang juga. Gitu. Karena dianggap ini jawaban siswa yang masih salah. Beda dengan ini tadi, karena di sini kita tadi responnya adalah ketika salah atau tidak menjawab, itu berarti kosong. Nah, kalau di sini salah atau tidak menjawab, itu munculnya silang. Oh, ini kok nyaring ya? Nyaring harusnya. Kita juga bisa terapkan ini di tipe soal gambar. Misalkan kita meminta siswa untuk menebak bagian-bagian atau memberi nama bagian-bagian gambar. Misalkan perintahnya adalah sebutkanlah nama bagian apa ya, kita gunakan atom saja ya, nama-nama bagian atom berikut dengan benar. Misalkan perintahnya demikian. Oke, misalkan perintahnya demikian, maka kemudian yang kita gunakan langkah selanjutnya adalah kita masukkan dulu gambar, insert picture. Kita gunakan ini gambar atom ini. Nah, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita beri di sini misalkan ini baris untuk nomor, karena di situ ada 4 bagian. Ada 4 bagian, mohon maaf. Ada 4 bagian di situ, kemudian di sini barisnya adalah jawaban Anda, misalkan demikian ya. Yang jawaban gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, baris yang ini kolomnya ini kita gunakan untuk cek hasil sama dengan tadi. Bisa kita border dulu, Ctrl 1. Ini untuk outline, ini untuk inside. Oke. Nah, misalkan demikian, yang ini kita beri warna beda dulu. Oke, kita beri warna beda, misalkan warna kuning, posisinya kita tengahkan. Tinggal kita klik jawaban, tinggal kita isikan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat misalkan di bagian 1 itu adalah proton, bagian 2 itu adalah neutron, itu adalah bagian 4 itu ada Zeus. Maka sama halnya dengan tadi, kita merumus. Nah, rumus if ini kan tunggu kotak ini, kita klik tadi sel yang berisi jawaban itu sel D24 7 H24, shift lagi ini, shift 7 lagi ini, sama dan Anda petik, jangan lupa proton, neutron, elektron. Nah, diakhiri juga dengan tanda. Kalau benar kita mau memberikan respon tanda, kalau
tidak merespon, berarti tanda petik 2 kali. Langsung kita responnya menjadi winning, purpose-nya buat dia di tengah, kita punya hingga. Kalau misalkan kita hilang ke siswa, katanya cerdik, senang mengotak-atik, maka digunakan cara ini. Sebelum dia menjawab, dia klik di sini. Nah, muncul jawaban di bar. Nah, maka kita harus menyentuh ini dulu supaya tidak terlihat oleh siswa. Bagaimana langkahnya? Supaya ini tidak terlihat oleh siswa, misalkan bisa menu hidden untuk Nah, bisa dengan cara klik dulu di sini yang tanda kita di pojok, kemudian kita klik Ctrl 1. Jadi not trending. Satu yang kita pilih yang protection. Nah, muncul dan ini lock itu tanda centangnya. Baru ditnya oke. Nah, itu kalau kan di sel yang kita masukkan rumus if tadi itu akan muncul segitiga warna hijau pojok atas. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan, kita pilih sel yang kita isikan rumus tadi. Nah, sudah kita pilih, kita klik lagi kontrol, akan muncul kotak dialog ini lagi. Nah, pilih yang di sini yang di lock hidden itu kita centang. Ini yang 3 tadi, yang berisi rumus tadi. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita pilih, kita lihat masih tampil juga sih. Ini juga masih tampil. Nah, langkah selanjutnya pilih review. Nah, proteksi ini kita masukkan password, terserah password. Yang penting passwordnya mudah jangan sampai rekannya membuat rekan lupanya. Ketika kita klik di sini, maka formula bar akan muncul lagi kunci jawabannya. Sama halnya. Jadi hal ini aman, siswa akan tahu kunci jawabannya. Jadi harus mencoba sampai menemukan yang tepat. Nah, ini materi yang pertama tentang game cak kata. Barangkali Bapak Ibu bisa mempraktikkan ini, bisa digunakan di pembelajaran. Kemudian kita masuk ke game kedua. Game ini adalah saya namakan game tebak tokoh. Jadi kita menyediakan foto tokoh tertentu, ya. Kemudian kita main game dengan swipe, kita buka satu, jadi sampai full menampilkan kartu. Misalkan di sini kita mau gunakan gambar, kita insert ya, tapi kita menu layout. Sebentar, tidak klik. Sebentar mas, loading. Nah, oke. Kita pilih kemudian tapi ada background. Nah, backgroundnya kita klik. Kita bisa gambar yang sudah kita punya sebelumnya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari net, kalau misalkan sudah punya gambar itu bisa, misalkan saya mau menggunakan gambar ini. Oke, kita ini videonya kayak berakhirnya sel. Padahal yang menggunakan adalah gambar yang pertama gambar. Misalkan kita mau buat gitu ukurannya adalah 10 baris kolom, ukurannya sekali 10. Baris gambar harus di sel I dan di 10. Itu kalau kita mau buat 10 kali 10. Kalau misalkan rekan-rekan mau buat ukurannya 15 kali 15, terserah silakan semua gimana. Misalkan nih saya buat satu gambar jadi kali 10, maka kolom A sampai ukuran kita. Jadi kita blok dulu kolom A sampai I. Kemudian kita kanan, kita pilih kolom. Nah, ini kita rubah, kita perbesar ukurannya. Misalkan kita mau buat ukuran jadi 14. Kita lihat, kolom I itu berakhir di sini, maka kelebihan. Berarti jangan sampai 14, kita kurangi. Kanan lagi, kolom width. Kemudian kita perkecil, misalkan 13. Kok 3 like? Kita mau buat jadi 13. 13 itu ternyata sedikit lebar.
Berarti harus sesuaikan 12,5 mungkin ya. 12, kok 2,5. Nah, ini. Misalkan 12,5 kita buat baroknya 12,5 kita tepat dan barisnya karena tadi mau dibuat 10 ini harus besar. Kita klik karena ketik dari buku urutan 3. Nah, ternyata kita cek buku 33 itu masih sih kolom yang terakhir misalkan kita mau merubah yang lain ini yang dirubah. Nah, yang kita pakai ini hanya ini gambar yang lain harus kita sembunyikan dari baris ke-11 baris berikutnya ini mau kita maka kita blok dulu yang 11 kemudian klik Ctrl C tanda panah ke bawah. Nah, maka semua baris dari sampai seterusnya itu ke blok. Kemudian kita klik, kita hide. Nah, akan bagian kolomnya. Kolom yang mau kita pakai itu adalah sampai I. Kemudian J ini mau saya pakai berarti mau dari kota dan seterusnya yang kita sembunyikan. Berarti Ctrl Shift panah kanan. Nah, baru diklik kita pilih. Oke, nah ini tampilannya. Siapa itu hanya A, J, dan 1. Kemudian di kolom B saya tambahkannya saya. Oh, maaf. Di D ini, ternyata saya sembunyi di sini. Nah, kita saja. Oke. Kalau ini yang mau kita beranya. Nah, kemudian karena mau kita beri keterangan, maka kita supaya tulisan kita nanti kita beri warna agak biru. Kita sudah beri background dan beri gamenya akan tebak tabelnya kita perbesar tulis. Nah, kemudian kolom J ini dia juga mau menambahkan simbol tanda panah bawah. Nah, simbol tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah bisa kita buat melalui menu developer. Nah, ini di pilihan menu developer. Kalau misal di Excel-nya Bapak Ibu ini belum ada, berarti harus dimunculkan dulu. Nah, munculkannya misalkan belum ada di Excel jenengan, berarti diklik button yang ini. Jenengan klik kanan di sini. Nanti ini. Oke, sebenarnya masih pro ternyata terlalu banyak. Sampai ukuran besar. Oke. Ukuran sangat besar. Kecil dulu, kita ditambah besar. Terlalu besar. Oke, sekian developer saya ya. Kalau developer ini belum muncul di Excel-nya rekan-rekan, bisa klik kanan di sini tempat yang kosong ini, diklik kanan, nah, customize ini, diklik. Nah, akan muncul kotak dialog ini. Nah, di dialog ini tinggal dialog. Nah, karena punya saya sudah muncul, karena di sini sudah dicetak. Kalau belum muncul ya ini tinggal baru di itu. Nah, sekarang kita klik kemudian insert yang kita tambahkan ada tanda panah ke atas, tanda panah bawah. Ini spin panah. Kita di nah, terus di ini kita masukkan fungsi. Jadi tinggal klik simbol ini, format control. Format control, oke. Kita tunggu responnya dulu. Ini Excel-nya agak lemot. Nah, kita pilih kontrol. Nah, akan kotak dialog ini. Untuk value, ini value-nya kita tetapkan 0, biarkan dia 0. Minimumnya kita buat 0. Nilai maksimumnya ini harus berdasarkan kolom dan baris yang Bapak Ibu buat. Karena tadi saya buatnya kan 10 kali 10, berarti ada 1 sel. Kita buat nilai maksimumnya 100. Kemudian yang ini, baris selanjutnya, isinya ini adalah tentang berapa yang akan terbuka. Nah, kalau misal Bapak Ibu mau kuisnya agak lama, misalkan mau dibuka tiap 5 kolom, dibuka tiap 10, nah itu terserah. Dan di isian selling ini kita pilih memunculkan KI tadi. Misalkan saya pilih, kita cek tuh apakah fungsi kita tadi berapa atau tidak dengan cara klik di tombol panah ke atas, tombol bawah. Yang muncul ada 5 angka. Besar fontnya,
supaya terlihat ya. Kalau kita klik tas, maka angka itu bertambah dengan selisih 5. Kalau kita ke bawah berubah, itu tidak benar. Selanjutnya, kita menghubungkan gambar ini ke di sini. Cara yang pertama, kita beri angka. Klik sel A1. Sama dengan yang kita gunakan adalah fungsi random between. Run bit. Klik aja itu muncul ini. Run between. Run between. Selanjutnya, yang kita masukkan adalah yang awal tadi ada 1, kita buat angka 1 sampai jumlah maksimumnya adalah tadi. Klik enter. Kalau klik enter nantinya muncul A1. Sedangkan yang kita mau itu muncul sel. Ini adalah control enter. Tinggal kita tarik ke sini. Kemudian kita tarik. Terusnya tadi tarik ke. Nah, maka akan kaji gambar. Saya perbesar fontnya supaya sebentar, ini masih loading karena bukanya Bapak Ibu lihat di tampilan layar di gambar di titiknya sudah. Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menandai bagian-bagian yang dikenali itu dengan angka-angka yang nilainya besar supaya bagian-bagian ini bukannya itu di akhir atau belakangan terbuka, jadi tidak mudah. Misalkan kalau eten ini yang menjadi misalkan di bagian kumis, bagian kumis angka 96, angka tinggi berarti ya. Bagi misalkan bagian rambut ini kita dulu tinggal angkanya kan 86. Nah, maka berubah ini misalkan angka 90. Di ini kita angka hidungnya 100. Oke. Di telinga yang ini misalkan 2. Nah, angka akan berubah. Nah, supaya angka ini tidak lagi berubah, maka yang bukan adalah blok semuanya. Ctrl D atau kemudian pilihan pasca. Nah, ini berubah. Oh, saya salah. Kita paste. Di sini pasti ulang ya, copy, kemudian spesial. Selanjutnya, kita hubungkan, kita tutup dulu ya, gambar ini. Oke, tutup dia dengan background kuning. Oke, dengan background warna kuning. Taruh dia background warna kuning. Ini lama sekali momennya. Tapi background warna kuning, berarti kita tinggal menghubungkan kode dengan simbol atas panah ke bawah. Hanya kita blok semua dan kondisi mati ya, pilih new full, maka akan muncul kotak di ini. Yang kita pilih adalah font all that content. Kemudian ini between-nya yang paling bawah, less than or equal. Yang di sini kita isikan sel ini yang menunjukkan angka. Kemudian klik format dulu, pastikan ketika dibuka background-nya akan hilang. Klik format. Di fill-nya pastikan di sini adalah no color. Oke, klik oke lagi. Nah, kalau kita mau buka dulu, nah maka muncul kotak yang terbuka. Kalau misalkan di sini ada 25 kotak yang terbuka, kita munculkan 30, maka kotak yang terbuka akan bertambah. Begitu juga kalau misalkan kita, jadi sistem ini bisa kita terapkan, misalnya gini, kita memberikan soal, ketika siswa berjawab, maka siswa kesempatan untuk membuka kotak. Ketika siswa tidak bisa menjawab, maka kesempatan buka kotak tidak, misalkan bahkan harus ditutup lagi kotaknya, harus dikurang lagi terbuka. Nah, sistem semacam itu yang bisa kita gunakan. Oke, kalau misalnya di sini tampilannya kan sekian, dan kotaknya akan terbuka satu persatu sampai dia bisa menebak.
Nah, kalau kita perhatikan di sini tampilan gambar, misalkan di sini ya, tampilan gambarnya garis ini. Nah, caranya supaya garis-garis terlihat lagi, kemudian view-nya, nah ini lainnya ini kita, nah garis-garis sekarang adalah angka. Nah, angka ini kita sembunyikan cara kita ke Oke, kotak dialognya buka, pilih number. Sistemnya diklik. Nah, general ini di general ini nanti jadi tanda titik koma. Titik baru oke. Nah, maka angka-angkanya tidak akan lihat lagi. Jadi, kemudian siswa diberi soal. Dia bisa menjawab soal dengan benar, maka diberi kesempatan untuk diberi soal lagi bisa. Berarti dibuka lagi. Dibuka lagi, dia babak tepat karena kotaknya terbuka. Kalau di sini mungkin sekilas kotaknya terbuka semua, teman yang semacam ini mungkin itu kuisnya. Kalau mau tingkat kesulitannya tinggi, maka bagian-bagian yang spesifik tokoh atau yang mudah dikenali itu dibuat dengan nomor-nomor yang tinggi supaya terbukanya belakangan. Nah, ini penjelasan dua sederhana yang bisa kita buat dengan Microsoft. Semua itu bisa mencoba, bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat, mata saya di meeting kali ini barangkali butuh materi online yang kemarin yang saya dapat dari online-nya Gobuk Jatim, nanti bisa saya share lewat email atau lewat media sosial yang lain. Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Oke. Mungkin ada semacam pertanyaan atau saran dan kritik bagi saya dalam menyajikan materi, monggo disampaikan. Cara menyampaikannya, Bapak Ibu tinggal pilih kolom ini, tanda semacam awan itu menunjukkan chat. Jadi tinggal diklik saja itu, Bapak Ibu bisa tuliskan, atau Bapak Ibu bisa mengaktifkan simbol mic. Nah, itu mic-nya itu diklik dulu supaya bisa muncul suaranya. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Oke. Bapak Ibu. Tentang kali demikian presentasi kali ini. Mohon ada kesampaikan materi. Terima kasih sekali kan sudah bergabung. Semoga saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.